Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan materi kita masih sekitar VLAN, yang mana untuk materi ini disebut dengan interVLAN. Untuk materi interVLAN ini targetnya sebenarnya agar siswa dapat melakukan konfigurasi interVLAN routing. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi, mungkin ada materi pengantar tentang interVLAN itu sendiri. Yang mana kalau kita bahas tentang interVLAN, berarti di situ kaitannya dengan VLAN dan router, ya. VLAN dan router. Nah, yang mana interVLAN ini konsepnya adalah memberikan koneksi antara VLAN yang berbeda. Nah, misalkan pada VLAN yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang dapat berkomunikasi itu hanya VLAN yang memiliki ID VLAN yang sama, klien yang memiliki ID VLAN yang sama. Nah, dengan adanya interVLAN ini, klien yang memiliki ID yang berbeda maupun ID yang sama, mereka dapat berkomunikasi. Kenapa mereka dapat berkomunikasi? Karena mereka sudah dibantu oleh sebuah alat yang namanya router. Router fungsinya untuk melakukan routing. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, untuk router itu sendiri dia ada di layer 3 dari model OSI. Nah, jadi fungsi dari router ini sendiri adalah melakukan proses routing. Nah, persyaratan untuk sebuah router yang dipakai untuk interVLAN routing ini sendiri adalah router tersebut harus mendukung trunking ke switch, harus bisa mendukung trunking ke switch. Jadi agar proses interVLAN ini bisa berjalan, kita harus memperhatikan kriteria router yang dapat melakukan interVLAN routing. Ciri-ciri dari router yang dapat melakukan interVLAN ini adalah interface-nya bisa dibuat sub interface. Nah, sub interface ini nanti yang akan digunakan untuk proses interVLAN routing dan mendukung protokol ISL 802 1Q. Oke, untuk materi pengantar kira-kira cukup demikian. Nah, untuk konfigurasi yang akan kita cobakan dengan topologi yang ada di depan kita, di layar kita, yang mana untuk ketentuannya ada dua VLAN yang berbeda. Yang pertama VLAN-nya VLAN ID-nya 2 dengan nama guru, dan VLAN 3 dengan nama siswa. Ya, jadi ID menggunakan dua ID 2 untuk guru dan ID 3 untuk siswa. Nah, ini ketentuan IP-nya, yang mana topologi seperti yang sudah ditayangkan barusan. Ini topologinya. Nah, untuk konfigurasinya sendiri, yang pertama sama seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, kita harus konfigurasi dulu interface dari masing-masing komputer, interface dari masing-masing switch itu untuk VLAN-nya. Nah, untuk VLAN ya sama, kita daftarkan dulu ID VLAN dan nama VLAN-nya. Berarti dengan menginputkan VLAN 2 namanya guru, VLAN 3 namanya siswa, sesuai dengan ketentuan yang ada di tabel ini. VLAN 2 dengan nama guru, VLAN 3 dengan nama siswa. Kemudian kita konfigurasi interface dari masing-masing switch-nya.
Nah, untuk dari gambar ini FA01 itu terhubung dengan PC0, FA02 terhubung dengan PC1, yang mana itu termasuk kepada VLAN guru dengan ID 2. Nah, makanya kita masuk ke interface dulu, interface FA0/1, kemudian aktifkan switch jenis linknya, switch port mode access. Kemudian interface FA01 itu termasuk ke VLAN guru, jadi VLAN dengan ID 2. Begitu juga untuk port yang FA02, 3 dan 4. Nah, yang mana 3 dan 4 ini termasuk ke dalam VLAN yang dengan ID siswa, VLAN 3. Dan setelah kita cek untuk konfigurasinya, sintaks untuk melihat hasil konfigurasi dari VLAN itu sendiri, show VLAN brief, atau singkatan dari SH VLAN BR. Maka yang akan tampil seperti di bawah ini, yang mana defaultnya ini yang pertama, semua default, selainnya VLAN yang kita pindahin portnya itu ada di default. Jadi yang untuk guru ada interface FA01 dan FA02, siswa dengan interface 03 dan 04. Nah, jika sudah berarti yang untuk dari segi switch ke PC sudah selesai konfigurasinya. Nah, selanjutnya dari sisi switch ke router, seperti yang sudah kita pahami dalam jenis link untuk PC ke router yaitu menggunakan access link, sedangkan untuk switch ke PC itu menggunakan access link, sedangkan switch ke router menggunakan trunk link. Jadi switch ke router menggunakan trunk link. Jadi kita config di salah satu portnya, boleh port di FA05 atau di kalau untuk ini di FA05. Jadi kita konfigurasi interface-nya, kita masuk dulu ke interface FA05, aktifkan jenis linknya, switch port mode trunk. Nah, kemudian di sisi switch-nya untuk konfigurasi kita udah selesai. Maka kita masuk ke sisi router. Untuk di router, ketentuan konfigurasinya yang ada ini, yang mana karena pada interVLAN itu kita menggunakan sub interface. Jadi kalau misalkan ada interface-nya yang bernama kayak gini, ini kan interface-nya namanya gig 0/0, itu interface-nya. Sedangkan sub interface-nya itu bisa berupa gig 0/0.2, titik 3 dan sebagainya. Ini artinya apa? Jadi kalau ada gig 0/0.2 berarti interface yang digunakan adalah interface giga 0/0. Titik ini ketentuan dengan nomor VLAN-nya berapa. Jadi kalau misalkan seperti ini berarti kita menggunakan interface giga 0/0 titik VLAN 2 atau VLAN guru tadi. Jadi kita masuk untuk konfigurasinya, kita masuk ke interface gigabit 0/0.2. Kemudian kemudian kita inputkan encapsulation-nya. encapsulation.1q2. 2 ini juga masih ID dari VLAN-nya. Jadi yang ini untuk ID, ini untuk VLAN guru, sedangkan ini untuk VLAN siswa. Jadi kita mendaftarkan subinterface itu sebanyak VLAN yang kita gunakan. Jadi di sini karena ada 2 VLAN yang digunakan, VLAN guru dan VLAN siswa, berarti 3 konfigurasi ini kita inputkan di konfigurasi Cisco Packet Tracer kita. Jadi kalau misalkan ini kita masuk ke subinterface-nya, karena subinterface untuk guru dengan ID VLAN 2 berarti gig 0/0.2 encapsulation.1q2. 2 ini juga ID dari guru. Kemudian kita berikan IP address dari interface subinterface tadi. Nah, sesuai ketentuan tadi untuk guru menggunakan gateway 100.
dan siswa 200. Nah, jadi IP yang kita masukin merupakan IP gateway-nya, IP interface dari routernya, IP dari sub interface routernya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk VLAN berikutnya. Nah, jika kalau sudah dikonfigurasi semua, hasil percobaan kita otomatis yang berbeda VLAN pun, berbeda ID VLAN pun juga dapat berkomunikasi sekarang. Karena di sini sudah ada router yang melakukan proses routingnya. Ingat, sebagaimana fungsi dari sebuah router menggabungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Nah, di sini kan sebenarnya udah termasuk jaringan yang berbeda, kemudian udah dengan VLAN yang berbeda juga, tapi mereka tetap bisa berkomunikasi satu sama lain. Oke, cukup demikian materi tentang inter-VLAN routing. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.